Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memulai ibadah kita. Ya, puji Tuhan ya. Kita kembali Tuhan kumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah, mau puji Allah kita, Allah yang esa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita kita menaikkan pujian, kami berkumpul memuji-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk saat ini kalau Engkau telah kumpulkan kembali kami di tempat ini untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, Allah kami yang esa, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, beri hati kami yang rindu untuk memuji-muji Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh keluar dari hati kami yang terdalam Tuhan, karena kami rindu untuk memuliakan Engkau di tempat ini. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami percaya ada kuasa di dalam pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ibadah doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang beracara di hati kami, di dalam mulut, bibir, lidah kami, di dalam ruangan ini Tuhan. Roh Kudus yang beracara ya Bapa, pimpin ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi ya
kita akan merayakan Natal dan bahkan di gereja-gereja lain sudah mulai ada yang merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan Yesus sebagai bentuk kepedulian Allah kepada manusia. Haleluya, Dia yang Raja Damai itu boleh melawat kita semua menjadi manusia untuk memberikan keselamatan bagi kita, kabar baik bagi kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang rela turun sebagai manusia agar kami semua boleh diselamatkan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita katakan, oh Yesusku, Kaulah Raja Damai, Raja Damai. Ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
tempat maha tinggi Kaulah Allah. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Allah yang kami puji, hanya Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Katakan lagi, Kaulah Allah. Sembah, layak diagungkan. Engkau Raja damai bagi kami semua Tuhan, sumber damai bagi semua, sumber damai bagi kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau Raja damai kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan, layak terima hormat, layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya, kami merindukan hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami merindukan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, tanpa Engkau di dalam hidup kami tak berani untuk melangkah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami Yesus. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh-sungguh karena kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Haleluya, penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Penyertaan-Mu
bahwa Tuhan itu baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Tuhan sudah terlebih dahulu setia walaupun Tuhan tahu kami tidak setia. Kami bersyukur untuk anugerah yang sangat besar, yang sangat limpah. Dicurahkan, dianugerahkan kepada kami orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Hidup daging, hidup dunia. Tetapi kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Kami diubah, kami terus mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa ada Roh Kudus yang menolong kami, yang tetap setia untuk berdoa datang di dalam ruangan ini. Berkati kami Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadirannya. Bahwa kita masih terus memberi diri untuk datang berdoa bersama-sama. Dalam perjanjian lama pada zaman Daud itu ingin supaya ia bisa membangun rumah Tuhan di dunia. Tapi Tuhan bilang tidak. Karena dia adalah prajurit, maka istilahnya tangannya penuh dengan darah. Jadi bukan Daud yang akan membangun, tetapi anak bulah. Sebab itu pada waktu Daud, ya, sebelum sampai kepada kematiannya dia mempersiapkan semua untuk persiapan pembangunan bait Allah. Itu dengan segala sesuatu barang-barang yang disiapkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian Salomo, dia membangun bait Allah. Semua kita yang sekarang ini ada membaca dari kitab Raja-Raja, ya. Itu bisa lihat dalam Raja-Raja pasal 6. Bagaimana Salomo membangun bait Allah. Ya. Kalimatnya, rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan. Ya. Dan itu memang sangat spektakuler. Ya. Dibuatlah sedemikian rupa, mulai dari dasarnya. Dan akhirnya memang terbangun dalam 1 Raja pasal 8. Ya. Terbangunlah bait Allah. Dan kemudian pada waktu pentabisan bait Allah, maka Salomo sendiri yang berdiri di depan mezbah. 1 Raja-Raja 8 ayat 6. 1 Raja-Raja 8 ayat 22. Tidak semua kita akan baca, tetapi ayat-ayat, beberapa ayat. 1 Raja-Raja 8 ayat 26. Jadi ini pada waktu pentabisan, ini doa Salomo. Ya. Doa seorang raja. Walaupun kita tahu bahwa pada akhir hidupnya, ya, dia tidak menjadi seorang yang bisa dicontoh. Karena dia menjadi penyembah-penyembah dewa-dewa, dewa Molok, ya, dewa Asyatoret, ya, dewa Milkom, yang dibawa oleh istri-istrinya yang cantik-cantik dan yang banyak itu. Dia kompromi. Nah sebelumnya, ya, karena Tuhan yang pilih dia untuk membangun bait Allah sampai kepada pentabisan 1 Raja-Raja pasal 8 itu. Ayat 27. Silakan Pak Yermi, Pak Stephen. Di atasnya Salomo menginikan kepada janji Allah, ya, bahwa Allah mau diam bersama-sama dengan umat Israel. Secara khusus di rumah Tuhan, ya, rumah Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan Allah berkehendak. Lalu
dia bilang begini, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi Salomo tahu bahwa apa yang didirikan itu terbatas. Apa memang benar Tuhan mau diam? Nah, ini sudah jadi ya. Lalu ya, dalam ayat yang ke-28 silakan. Maka Salomo kalau Tuhan mau diam di rumah, diam di baitnya, rumah buatan tangan manusia ya oleh tukang-tukang ahli-ahli itu, dan kemudian dilapisi dengan emas ya. Sampai-sampai pada waktu bait Allah dihancurkan itu ya benar-benar dibongkar karena emas-emasnya itu dicari ya. Sampai tidak ada satu batu pun yang bisa berdiri tetap di atas batu yang lain. Nah kalau Tuhan mau tinggal di rumah itu, maka dia ngomong begini, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Jadi kalau memang Tuhan mau tinggal di sini, dengarlah ya Tuhan. Ya. Berpalinglah, artinya pandanglah doanya. Ya. Pandanglah permintaannya, seruannya. Ya. Yang dinaikkan, dipanjatkan kepada Tuhan. Ayat 28. Sekarang ayat 29. Kiranya matamu terbuka siang dan malam. Wah, ya, terhadap rumah ini. Terhadap tempat yang engkau sendiri mengatakan bahwa namaku tinggal di sana. Jadi di bait Allah itu nama Tuhan ada di sana. Kalau nama Tuhan ada di sana, maka ada kuasa Tuhan di sana. Ini pada waktu zaman Salomo. Jadi di rumah Tuhan itu tempat orang berseru, tempat orang memanjatkan keinginannya, doanya. Tapi secara khusus juga Salomo bilang, dengarkanlah doa hamba-Mu. Perhatikan pemakaian kata hamba, itu menunjukkan bahwa dia ada dalam posisi tahu diri, tidak berdaya, hanya sebagai jongos, hanya sebagai hamba yang tidak berarti. Kalau pemakaian kata yang lain adalah aku hanyalah budak yang tidak punya otoritas. Nah ini lihat Salomo sebagai raja dengan kekayaannya, dengan kenikmatan apa yang dia tidak bisa dapatkan secara kepandaian, kebijaksanaan dia punya, secara kekuatan, secara seksual punya 100 wanita. Saudara, seperti itu. Nah, jadi dia minta kepada Allah itu, dengarkanlah doa hamba-Mu itu. Terus yang uniknya, kiranya matamu terbuka terhadap rumah-Mu ini. Terhadap ini, tetapi juga orang yang datang berdoa di situ. Yang berseru. Ayat 30. Yang paling pertama ya, adalah permohonan pengampunan. Ayat 30, dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Saudara perhatikan, Allah ada di rumahnya, tetapi kemudian di situ dikatakan bahwa Allah ada di sorga, di tempat kediamannya. Apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Nah, perhatikan. Di sana terbesit bahwa ada doa permohonan ampun daripada umat Tuhan. Jadi saudara, ya, untuk gereja-gereja
estabilis seperti gereja-gereja yang dengan peraturan mereka. Ya, kalau gereja Pentakosta itu sedikit bebas ya. Tidak ada liturgi yang monoton ya. Kalau gereja-gereja yang ini, kalau Natal saudara di sana, kapan berdiri, kapan duduk, nyanyinya apa, ya itu sudah ada di lembaran kertasnya. Doanya juga udah ada, berbalas-balasan, ya, pemimpin atau kadim, ya, kemudian jemaat jawabnya apa, misalnya Mazmur, kemudian ada doa Bapa Kami pun, ya. Dan juga di sana ada doa permintaan ampun. Kalau untuk gereja kita rasanya jarang ya ada doa minta ampun. Karena pemikirannya masing-masing berurusan dengan Tuhan, dengan dosanya. Jadi yang pertama, doa yang dirindukan, yang dinaikkan, ya, biarlah Tuhan mengampuni dosa. Yang kedua, ayat 31. Jika seorang telah berdosa kepada temannya. Ayat 32, engkau pun kiranya mendengar dari sorga. Mendengarnya di sorga. Jadi dosa sesama. Dosa kepada Allah, tapi dosa kepada ya, sesama manusia, teman-teman. Jadi ini yang pertama, doa minta ampun dosa sendiri, tetapi juga dengan hubungan ya secara sosial, dan itu dibawa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang ketiga, ayat 33. Ini bicara soal kedamaian negara, ya, berhadapan dengan musuh. Ayat 33, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini. Jadi doa itu pusatnya itu di bait Allah, saudara, pada zaman itu. Ya. Jadi peranan bait Allah pada waktu itu ya sangat penting. Sehingga upacara-upacara, ibadah-ibadah orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu ya dipusatkan di bait Allah, sehingga pada waktu Paskah mereka ke bait Allah. Pondok Daun mereka ke bait Allah. Dan doa-doa memberikan korban penghapus dosa, ya, penebus salah, itu bait Allah. Jadi itu yang menjadi sentral atau pusat ibadahnya. Nah, kalau misalnya orang Israel terpukul kalah, dan di situ dikatakan kalahnya karena apa? Karena berdosa sama Tuhan. Jadi kekalahan Israel tidak saja karena memang mereka tidak mempunyai kemampuan, tetapi pada kebanyakan adalah karena dosa melawan Allah. Sekarang juga bisa seperti itu. Ada koreksi-koreksi yang khusus untuk semua kita. Apabila ada masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang sangat berat. Aduh, ini apakah karena dosa saya? Ya, tadinya aman-aman saja, berjalan dengan baik, tiba-tiba amburadul segala sesuatunya dan menjadi melarat karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka dia perlu koreksi diri. Tidak semua orang yang memegang atau aktif di dalam pelayanan gereja itu orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang memang serius dengan Tuhan. Ya. Karena mereka ada di dalam jabatan-jabatan tertentu di gereja, maka mereka memang itu jabatan rohani. Tetapi dia perlu memeriksa diri apakah memang betul-betul dia punya hati. Sebelum melayani jemaat, dia melayani Allah secara pribadi.
Sebelum memimpin menyanyi untuk memimpin jemaat, dia juga punya hubungan secara khusus dengan Allah. Sehingga kuasa dalam pelayanan itu nampak, dinikmati oleh semua jemaat, dinikmati oleh dirinya sendiri dan juga oleh teman-teman. Sehingga ada perkataan, ada pengurapan Tuhan di dalam pelayanannya. Saudara lihat di situ. Yang pertama diminta, Tuhan dengar apabila terpukul kalah, dengar. Ampuni dosa umatmu. Dan kemudian berbuatlah untuk mengembalikan mereka ke tanah. Nenek moyang. Dikatakan situ, ampuni dosa dulu. Dan kemudian Tuhan kembalikan. Ini doa yang sangat indah sekali yang diajar oleh Salomo. Minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau bangkrut, ya, kalau ada mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, kecelakaan atau apapun, koreksi diri, siapa yang salah? Dan kemudian minta Tuhan untuk kembali mengangkat, dikatakan kembali ke tanah yang telah engkau berikan. Ayat 34, ayat 35. Ini bicara soal cuaca. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tiga puluh enam. Iya, perhatikan di sana, saudara, Salomo memikirkan dua hal. Yang pertama, Tuhan hadir di bait Allah. Tapi kemudian dia juga bicara bahwa Tuhan ada di sorga. Di dalam ayat yang ke-35 itu. Ya. Ayat 36. Mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu. Jadi pada satu sisi cuaca juga, ya, memang karena daerah Timur Tengah, maka memang ada musim, tetapi juga ada hajaran Tuhan, sehingga panen tidak ada, tanah kering, tandus, ya, dan mereka perlu koreksi diri. Tapi yang sangat baik di situ, ya, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Ya. Jadi Tuhan selalu menuntun di jalan yang baik. Mengembalikan umat di jalan Tuhan. Ya. Saudara, kita tahu bahwa Salomo juga menulis bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada orang yang begitu berjaya, itu sehat, tidak pernah sakit. Tetapi kemudian ada waktunya di mana dia tidak lagi berjaya dengan dari sisi keuangan, dari sisi kesehatan, dari hal-hal yang lain. Ya. Karena memang Salomo kalau menulis dalam Pengkhotbah pasal 3 itu segala sesuatu ada waktunya. Tapi pada satu sisi Salomo juga mengerti dan melihat bahwa apabila ada tidak turun hujan, maka dilanjutkan akibatnya ayat 37. Sama-sama 1, 2, 3. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel ini
memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangan, karena mereka masing-masing mengenal apa yang dirasakan hatinya sendiri. 39a, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Jadi kalau dibilang sorga tempat kediaman Allah yang tetap, kalau di bait Allah tempat yang sementara, sewaktu-waktu, ya, karena memang pusat ibadah. Jadi itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi bait Allah itu sangat penting bagi Israel. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Tentu harus dihubungkan, ya, dengan kita yang hidup pada saat ini. Mari sama-sama kita membuka dari sorotan, ya. Tunggu. Satu Korintus 3 ayat 16 dan 17. Jadi Kristus memberikan satu pembaharuan di dalam kehidupan. Ya, Kristus tidak menginikan bahwa ibadah itu ada di Yerusalem lagi, di bait Allah itu, karena memang sudah runtuh. Ya, sesudah Yesus tidak ada lagi bait Allah. Lalu Paulus menulis sama-sama 1, 2, 3. Ayat 17. Nah, saudara lihat, Kristus mengubah, dan itu ada nyanyiannya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar segala suku bangsa, ya, jadikan aku. Tetapi ayat ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Oh, ya. Jadi kita ditanya, ini Paulus tanya kepada jemaat di Korintus, tahu nggak kamu bahwa, ya, tubuh kamu itu kamu sendiri adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara, Tuhan Yesus memberikan satu pembaharuan. Itulah sebabnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya akan menutup ini, saudara. Sangat dahsyat. Roh Tuhan seringkali mengingatkan kita untuk berdoa ketika kita tidak lagi berdoa. Kita menganggap remeh doa, ya, karena semuanya nyaman-nyaman saja. Orang-orang yang, walaupun tidak semua, karena terjadi kegerakan, banyak orang-orang yang kaya sekalipun tapi mereka tahu merendahkan hati. Ada seorang bapak pengusaha, ya, yang kemudian dia harus menjual asetnya karena memang mengalami bangkrut, diminta sana sini oleh pemborong, dia membangun gedung berapa lantai, ya, dalam kejayaannya, dan itu pinjaman, tetapi kemudian dia mengalami keadaan yang tidak gampang. Ya. Dia tahu kemana dia pergi datang waktu di Israel, saudara. Ada yang telepon, saya mau beli gedungnya kamu. Akhirnya kembali, jadi ketika di Israel dia mendapatkan jawaban, dan bukan jawaban yang tidak serius tapi serius. Akhirnya laku 350, 300 berapa M. Dia bersaksi bahwa Tuhan begitu baik. Dia udah bingung bagaimana jalan keluarnya, karena ini gedung bukan kecil, saudara, besar. Ya. Gedungnya itu ada di Jalan Peta. Apa namanya, gedung apa, Bu? Ya, di Jalan Peta. Dekat anaknya Pak Irwan menikah itu ada gedung mall besar. Itu akhirnya terjual 300 berapa miliar gitu. Molis dulu. Yang sekarang ini jadi ketua pusat kita, itu yang punya, saudara.
Dan satu kesaksian ketika sidang raya luar biasa, bahwa dia mempunyai hati untuk berdoa buat jiwa-jiwa, untuk negara-negara. Menjadi seorang yang berdoa karena punya pengalaman bahwa doa mengubah hidupnya, mengubah usahanya. Hanya ada dua kemungkinan, dengan daging kita bisa mendapatkan jalan keluar tetapi tidak menikmati hasil iman. Tetapi kalau dalam roh, di situ dikatakan roh Allah diam di dalam kamu. Dan ini sesuatu yang sangat dahsyat saudara. Kita dapat berhubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Yang dikatakan, yang dihormati oleh Salomo dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja itu. Ya, bahwa apabila datang ke sana, maka kita tidak perlu lagi datang ke sana. Ya, datang ke sana pesiar. Kemudian ada yang dibaptis lagi karena baptisan di Indonesia kurang. Jadi dibaptis lagi di Sungai Yordan. Ya, wah lebih abdol, lebih terasa. Tapi sama aja pulangnya. Ada yang balik lagi ke hidup lama. Saudara perhatikan, roh Allah yang menolong kita. Sebab itu ya, ada firman Tuhan, berdoalah di dalam roh. Bukan di dalam bahasa roh saja, tetapi dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, menaikkan doa-doa. Terima kasih untuk semua saudara yang sungguh selama ini setia berdoa, dan biarlah hubungan itu ya hubungan yang dekat karena Tuhan ada dalam hidup kita. Dan tubuh ini adalah bait Allah, dan Tuhan mau kita menjadi rumah doanya Tuhan. Ya, berjuang terus. Anak-anak masih perlu didoakan. Apalagi yang jauh dari kita. Tidak bisa kita monitor, tidak bisa kita jaga. Biar Tuhan kita minta dia. Rumah tangga keluarga kita, keperluan hidup kita tiap-tiap hari. Ada yang susah. Tapi dia mengatakan, saya kalau tidak baca firman saya udah stres. Tetapi hubungan dengan Tuhan membuat dia dapat bertahan dalam hidup. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan naikkan pujian Hanya Dekat Allahku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Tuhan bukan saja dekat, tetapi dia di dalam kita. Kata firman Tuhan, dia membimbing kita dari dalam. Dia membimbing pikiran kita. Dalam berdoa pun kita perlu minta tolong sama dia, sehingga tidak salah berdoa. Mari kita berdiri. Hanya dekat. Amin.
Nyanyikan roh kita, jiwa kita. Salomo tidak mengalami yang kita alami. Begitu dahsyatnya. Bagaimana Yesus menjadikan kita, tubuh ini, hidup kita sebagai baitnya Tuhan. Roh Tuhan tinggal. Roh yang kudus itu tinggal dalam hidup kita. Dia yang mengarahkan supaya kita dapat berpikir yang baik, bijaksana dalam bicara, bijaksana dalam bertindak. Silakan berdoa masing-masing. Hargai tubuh ini. Kalau kita membinasakan tubuh ini, maka Tuhan akan membinasakan dia. Mari. Biar Roh Allah lebih leluasa, lebih bebas untuk mengatur saudara. Berdoa menurut Dia. Haleluya. Biar Tuhan memberikan karunia-karunia roh. Sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau melayani lagi dengan dagingku, dengan kepandaianku, dengan kebijaksanaan manusia, dengan dagingku, tapi aku mau dipimpin oleh Roh Allah. Kau yang bermain musik, biarlah kau juga dipimpin oleh Roh Allah. Ada penerima tamu, pengurus di kaum wanita. Biarlah engkau memberi diri. Roh Kudus diam di dalam hidupmu. Dia begitu dahsyat. Tapi engkau tidak dijadikannya robot. Keterbukaan hatimu. Kerinduan untuk dipimpin oleh Roh Allah. Buat semua yang ada di rumah sekalipun. Yang mendengarkan, yang menonton tayangan ini. Bait Allah sudah tidak ada lagi. Tapi kita katanya itu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Sekarang berdoa buat anakmu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera. Ada yang di sebelahmu mungkin. Allah perlu menjamah dia. Ada cucumu. Ada istrimu.
Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Kami terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Oh, sebutkan namanya. Supaya mereka tunduk kepada Kristus. Punya kerinduan untuk taat, untuk setia sama Tuhan. Tidak main-main dengan Tuhan. Saudara, akhir zaman ini akan merusak anak-anak kita. Akhir zaman ini gereja mau dirusak. Persekutuan jemaat mau dirusak. Haleluya. Terima kasih. Mari Tuhan. Usaha pekerjaan saudara mau dirusak, mau dihancurkan. Tapi kita punya Yesus yang membimbing, menolong, memberikan hikmat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita tidak sendiri di dalam hidup ini. Rumah tangga kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, anak-anak kita tidak ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, keuangan kita tidak ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat ini milik Tuhan. Gereja ini milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi, yang membela. Anggota jemaat ini milik Tuhan. Terima kasih. Kami bertambah dewasa menjadi orang Kristen. Kami bertambah dewasa menjadi anggota gereja. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian yang berikutnya. Tiada yang seperti Engkau. Tetap di dalam kekusukan dengan Tuhan. Saudara, di Iran ada banyak orang yang menjadi percaya karena mereka berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi, dalam tidur mereka. Orang-orang di Libanon juga percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang di Gaza pun. Angkat pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Tiada yang seperti, benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya, amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
Roh Allah tidak pernah berhenti bekerja. Ada orang-orang Iran, satu keluarga dan beberapa mimpinya sama, saudara. Dan itu membuat mereka datang kepada Yesus. Orang-orang di Gaza pun. Saudara, mari kita punya tanggung jawab berdoa bagi negara-negara ini. Iran, musuh Israel dan Amerika. Tuhan mengasihi seluruh bangsa. Peperangan itu sesuai dengan nubuatan Perjanjian Lama, tapi juga di dalam Matius 24, Yesus pun mengatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman, bangsa bangkit melawan bangsa. Mari kita berdoa. Roh Allah bekerja untuk orang-orang Afghanistan, untuk orang-orang yang ada di Aceh. Demikian juga untuk orang-orang yang ada di Iran, di Gaza, di Mesir, di Israel. Israel masih banyak yang menolak Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu. Mari kita berdoa. Mereka keras hati. Walaupun mereka umat Allah, ada janji Allah pada mereka. Mari kita berdoa. Roh Tuhan menolong kita. Berdoa buat negara-negara, baik itu di Asia sampai juga ke daerah Timur Tengah. Mari bersuara, saudara. Silakan musik main terus. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Afghanistan. Taliban menguasai. Tidak gampang apabila ada orang Kristen dan percaya kepadamu. Iran, negara yang anti kepada Israel. Tetapi ada orang-orang Israel yang tinggal di sana. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar bahwa ada banyak orang-orang yang berbahasa Persia ini. Keluarga-keluarga besar mereka mengalami mimpi yang sama. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus di antara orang-orang Iran. Di kota-kota mereka sampai ke desa-desa mereka. Pemimpin-pemimpin politik. Selamatkan orang-orang di Gaza yang pada mengungsi. Orang-orang Israel sendiri, Tuhan. Orang Libanon, orang Yordania, orang Suria, orang Arab. Saudara berdoa buat orang-orang Arab. Karena mereka sering kebanjiran. Karena hujan, malah turun salju. Doakan. Doakan. Katakan, Tuhan, Kau mengasihi orang-orang Arab. Orang-orang Irak, orang-orang Mesir, orang-orang Somalia, orang-orang Aljazair. Kasihani orang-orang Kenya. Tuhan, jamah, datanglah Engkau dalam mimpi mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dari suku mana saudara datang? Orang Jawa kah? Orang Chinese kah? Orang Batak kah? Orang Sunda kah? Sekarang berdoa untuk suku saudara. Doakan. Pak Hari dari Jember, doakan. Yang dari Surabaya, doakan. Yang dari Solo, doakan. Dari Salatiga, doakan. Bapakku dari Sangir, Kristen. Tapi Natal mereka minum minuman keras. Kasihani Tuhan. Banyak orang Manado boleh bertobat. Dijamah oleh Tuhan.
Dijamah oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhannya dijamah oleh Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sukuku berharga di matamu. Kami mohon, sama seperti Salomo meminta, apabila ada orang asing yang datang berdoa di rumahmu, biarlah aku mendengarkan seruannya. Tuhan, banyak orang-orang yang asing karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka belum mengalami Yesus. Sekarang, saudara lihat di jalan-jalan ada gambar-gambar dari anggota-anggota dewan, calon presiden dan calon wakil presiden. Saudara kalau lihat gambar itu, saudara berdoa buat pribadi itu. Mari kita berdoa buat persiapan pemilu. Negara ini ada di dalam kontrol Tuhan. Pemimpinnya biarlah seperti apa yang Tuhan mau. Mari saudara silakan bersuara. Berdoa buat persiapan pemilu. Bapa di surga, kami melihat pamflet-pamflet semua. Gambar-gambar orang dari partai-partai yang banyak itu. Ada nama-nama, ada foto-foto. Ada gambar-gambar dengan warna-warna biru, kuning, warna pink. Tuhan, kami berdoa. Kami mohon ada warna orange. Di balik itu ada nama-nama. Semua kepala ketua cabang, juga untuk karcap-karcap yang ada. Semua persiapan pemilu. Untuk ketua-ketua yang ada di TPS-TPS. Semua KPU ditolong, Bawaslu ditolong oleh Tuhan. Baik sampai ke pelosok-pelosok, biarlah pemilu tahun ini boleh berjalan tanpa ada gesekan seperti tahun-tahun yang lalu. Kami berdoa buat lembaga swadaya masyarakat LSM yang radikal. Berusaha untuk menggagalkan, membom gereja-gereja, membuat kacau dalam nama Yesus. Biarlah itu boleh dihalau dan Densus 88 dapat menemukan sebelum mereka melakukan kegiatan mereka. Oh Tuhan, apalagi dalam rangka persiapan Natal. Kami berdoa, kami mohon. Semuanya kondusif di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa buat Natal saudara. Natal sekolah minggu dan Natal jemaat. Tanggal 24 itu ada malam Natal, tanggal 25 Natal. Mari kita berdoa supaya Natal tahun ini hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu saudara Lydia, juga untuk guru di sekolah minggu dan untuk gereja-gereja lain. Pengurapan Tuhan ada sehingga jemaat boleh mengalami jamahan dan arti Natal yang baru ada di dalam mereka. Mari kita berdoa untuk para pembicara, para pelayan, panitia Natal diberikan kekuatan kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa seksi acara, semua dana, drama yang diperlukan, keuangan, dan kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca pada waktu itu, supaya tidak turun hujan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk pendeta muda Lydia yang menyampaikan firman Allah pada malam Natal. Demikian juga untuk Bapak Gembala tanggal 25. Biarlah ada perkara-perkara ajaib, di mana Allah hadir dan Allah turun di dalam rohnya, mengurapi secara khusus. Sehingga ruangan di atas itu roh Allah melayang-layang. Roh Allah yang tinggal di dalam hati orang percaya memberikan dampak di mana semua pulang dengan satu pembaharuan. Mereka boleh merayakan Natal dalam arti yang baru. Oh, mereka punya iman, punya penyerahan diri untuk menghadapi tahun 2024. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau menjamah para suami, para istri, anak-anak, orang-orang tua dalam persiapan dalam merayakan Natal tahun ini. Biarlah berbeda dari tahun-tahun yang lalu, di mana Tuhan mereka menjadi lebih setia, lebih taat, lebih membaca firman, lebih berdoa, lebih punya penyerahan dan
kepercayaan bahwa Tuhanlah yang menjamin hidup semua jemaatmu. Dan ada tamu-tamu yang libur pada hari itu, baik dari kota-kota yang lain maupun juga keluarga-keluarga yang akan pulang dengan naik pesawat atau dengan bus, dengan apapun, mereka tiba dengan selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa buat acara secara khusus. Ada drama saudara. Pemain musik, para WL, mungkin akan bergantian mereka. Mari kita berdoa. Nyanyian-nyanyian yang dinaikkan. Mari kita mohon Tuhan menolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong para pemain musik. Yermi bersama dengan semua teman-temannya. Pemain keyboard, drum, gitar, bass. Tuhan mari jamah dalam nama Yesus. Biasanya listrik mati saudara. Tapi mari kita berdoa. Pada tahun ini tidak mati listrik. Semua boleh berjalan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Tuhan mari. Berdoa buat keamanan. Mari saudara. Bapak Agus bersama dengan teman-teman yang lain. Ada Bapak Sinaga sebagai koordinatornya. Mari kita berdoa untuk polisi yang jaga. Untuk dari Koramil, dari Kodim semua. Mari Tuhan lindungi. Lindungi dari orang yang mau taruh bom. Yang bawa tas isinya bom. Kami tolak dalam nama Yesus. Kehendak Tuhan jadi bagi gereja ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang berdoa untuk majelis pusat yang dipimpin oleh Bapak Andreas Handriana. Malam ini mereka sedang rapat. Pak Daniel ada di sana. Banyak hal yang harus dibicarakan. Banyak hal yang harus dibuat. Mari kita berdoa untuk majelis pusat hasil sidang raya luar biasa. Kalau namanya luar biasa berarti tidak biasa-biasa. Mari kita berdoa untuk semua para pendeta-pendeta. Mari berdoa untuk gembala-gembala. Semua GGP merayakan Natal saudara. Ada yang sudah. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami berdoa buat semua. Gereja-gereja Gerakan Pentakosta. Tuhan mari kasihani para pendeta, istrinya, jemaatnya, keluarga pendeta, keluarga jemaat. Kami mohon Tuhan supaya Natal tahun ini ada yang susah, ada yang tidak punya apa-apa. Biar juga ada pemikiran untuk berbagi buat mereka. Sehingga Natal tidak hanya dirayakan dinikmati oleh pribadi-pribadi yang punya kelebihan keuangan. Tetapi juga oleh orang-orang yang tidak punya uang banyak. Hanya untuk cukup makan dan minum. Tuhan tolong. Sampai kepada daerah GGP yang ada di Papua. Yang ada di Morotai, yang ada di daerah Sulawesi Utara. Di Bali, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Di Sumatera, yang ada di Lampung. Tuhan mari berkati. Yang ada di Riau Darat, demikian juga yang ada di Jambi, di Medan. Demikian juga di Kalimantan Timur. Tuhan mari tolong. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat pujian. Satu pujian lagi. Tinggikan dirimu.
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Nanti doa penutup saya mohon Ibu Gembala boleh menutup di dalam doa. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita memberi dengan sikap menghormati, menghargai Tuhan. Refnya saudara, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu. Mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita akan tutup ibadah doa malam ini. Bapa, kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan, karena rumah Tuhan adalah rumah doa, termasuk juga pribadi-pribadi kami adalah rumah-rumah doa. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, kami juga mengasihi saudara-saudara seiman kami. Bapa Sorgawi, oleh karena itulah Tuhan kami ada saat ini. Karena kami merindu untuk berdoa untuk banyak perkara. Doa-doa sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan kami boleh menantikan jawaban doa tepat pada waktunya. Bapa yang datang malam ini kami butuh Tuhan. Kami punya pergumulan. Tapi hamba percaya Engkau yang menjawab doa tepat pada waktunya. Tuhan, hamba boleh berdoa untuk kegerakan doa boleh terjadi di gereja kami. Gerakan anggota jemaat-Mu Tuhan untuk hadir baik dalam online maupun onsite. Hamba rindu Tuhan kami boleh bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh setia melayani. Untuk para pemain musik, untuk Pak Boyke, untuk Pak Agus, untuk Pak Moses. Juga untuk Ibu Rita yang sudah memimpin pujian. Juga untuk hamba-Mu Pendeta Diki Dauhan yang sudah menyampaikan firman Allah dan memimpin doa. Kau berkati semua untuk Ibu Dewi, Ibu Sulistia sebagai tim doa, pengurus doa di gereja kami. Juga untuk teman-teman yang hadir pada malam ini, Tuhan yang menolong. Kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kami pulang dengan iman yang lebih teguh lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon penyertaan-Mu sampai tiba di rumah dengan selamat. Pertemukan kami pada waktu-waktu yang akan datang. Dalam ibadah wanita, ibadah kaum pria, juga ada ibadah raya 1 dan 2. River juga sekolah minggu. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Bisa duduk dulu. Maaf, duduk dulu.